Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismis, Kisah Hikmah Islami episode 11 bersama kelompok belajar Mawarwang. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum menerima wahyu surat Al-Kautsar. Dengan makro surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka, dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya, orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Al-Quran Surat Al-Kautsar, ayat 1-3. Surat Al-Kautsar merupakan surat ke-108. Adapun para ulama fikih mengatakan bahwa basmalahnya merupakan bagian dari surat dan diturunkan bersama-sama dengan surat ini. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Muhammad Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Yazid Ibnu Ruman yang mengatakan bahwa dahulu Al-As Ibnu Wail apabila disebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan, biarkanlah dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang terputus, tidak mempunyai keturunan. Apabila dia mati, maka terputuslah sebutannya. Maka Allah menurunkan surat ini. Syamir Ibnu Atiyah mengatakan bahwa surat ini diturunkan berkenaan dengan Uqbah Ibnu Abu Mu'id. Ibnu Abbas mengatakan pula, dan juga Ikhrimah, bahwa surat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'b Ibnul Ashiraf dan sejumlah orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar di atas. Anas Ibnu Malik mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Beliau bersabda kepada mereka, atau mereka bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya barusan telah diturunkan kepadaku suatu surat." Lalu beliau membaca firman-Nya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Al-Kautsar adalah sebuah sungai atau telaga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadah atau bejananya sama dengan bilangan bintang-bintang. Air dalam telaga tersebut akan diberikan Rasul kepada umatnya yang istimewa, dan tidak semua orang mendapatkannya. Dalam hadis lain, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Lalu Sa'id
Ibnu Jubair mengatakan bahwa benar, sesungguhnya Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Riwayat Riwayat Ibnu Al-Mubarak menceritakan, pada hari kiamat setiap nabi memiliki satu telaga, tidak terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu, semua nabi saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya telaganya. Setiap nabi berlomba mengajak umat yang dikenalinya. Tak heran, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin menjadi nabi yang paling banyak pengunjung telaganya. Lantas, bagaimanakah gambaran telaga Rasulullah? diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kautsaru nahrun fil jannah. Haffatahu min dhahab wa majrahu ala durri wal yaqut. Turbatuhu adyabu minal misk wa ma'uhu akhla minal asal wa abyadu minas sajal. Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga yang kedua tepinya dari emas. Airnya mengalir di atas mutiara. Tanahnya lebih wangi dari mis. Airnya lebih manis dari madu. Dan warnanya lebih putih dari salju. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hanya orang-orang beruntung yang kelak meminum air telaga Al-Kautsar, telaga yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tertera dalam surat Al-Kautsar. Bagaimana tidak, air telaga ini sangat berkhasiat sesuai kebutuhan manusia. Tetapi hanya orang istimewa yang meminum air telaga Al-Kautsar langsung dari tangan pemiliknya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan ini sesungguhnya dapat diupayakan. Para ulama menganjurkan kita untuk membaca doa setelah azan seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik dakwah yang sempurna, Tuhan pemelihara ibadah sholat yang terlaksana, berikanlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kehormatan status wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah dia di tempat terpuji yang Engkau janjikan. Sungguh Engkau tidak mengingkari janji. Setelah membaca doa itu, sebagian ulama menganjurkan kita untuk menambahkan doa berikut ini. وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, antarkanlah kami melewati telaga Kautsar milik Rasulullah SAW. Berikanlah kesempatan bagi kami meminum langsung dari tangan pemiliknya yang mulia, seteguk air telaga yang lezat dan nikmat itu di mana kami selamanya tak akan mengalami haus setelah meminumnya. Hai Tuhan yang Maha Pengasih. Doa ini sengaja dibaca di waktu antara azan dan iqomah, karena waktu ini merupakan salah satu waktu yang mustajab. Doa ini dapat ditemukan di kitab Hasyiatul Baizuri ala Syarhi Ibnu Qasim al-Ghazi. Adapun mereka yang terhalang minum dari telaga Al-Kautsar,
diriwayatkan oleh Abu Wail dari Abdullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana faratukum ala haud la yurfa'anna ila rijalum minkum hatta idza ahwaitu la unawiluhu mukhtalifu tuni fa'aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Aku akan mendahului kalian di Al-Haud atau telaga. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Robku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Hadis riwayat Bukhari. Siapakah mereka? Sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud orang-orang yang terhalang minum air dari telaga Kausar adalah orang-orang munafik dan orang yang murtad. Boleh jadi ia dikumpulkan dalam keadaan nampak cahaya bekas wudhu pada muka, kaki, dan tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka dengan bekas yang mereka miliki. Lantas dibantah, mereka itu sebenarnya telah mengganti agama sesudahmu. Artinya, mereka tidak mati dalam keadaan Islam yang mereka tampakkan. Semoga Allah deretkan kita dalam barisan orang-orang yang beruntung yang meminum air telaga Al-Kautsar langsung dari suguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.